Gak sabar anaknya. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pagi Pak. ini sedikit kali orang ini. Mana semua nih? Mana yang lain? Yang lain mana nih? Ada ya? Mau berapa orang nih? Satu, berapa? Sedikit ya orang ini. 11 orang. Nah, ini baru masuk nih. Oke, kita langsung aja ya. Mulai. Ini apa nih, Pak Izin? Oke. Ya, kita mulai aja. Agak bising sedikit nih lagi di rumah, rumahnya belum siap nih. Jain, kita share dulu ya modul kita. Pertemuan kelima. Belum ada tugas ya. Belum ada tugas. Nanti dikabari ada tugasnya. Jadi pertemuan kelima nanti saya sering tugas jenuh pula kamu nih. Yang penting latihan dulu ya di rumah mandiri. Ya, mana nih datanya yang kemarin? Mana datanya nih ya? Coba dulu. Ini kenapa nih nggak bisa masuk katanya? Bentar ya. Kemarin hari Senin yang datanya sama. Senin. Taruh saya ngambil dari grup lain dulu bentar. Menunggu teman-temannya. Senin. Ini dia. Rek 2. Master. Wah. Bukan. Ini Senin malam. Ini saya share dulu ke kamu ya, ke grup kamu.
Oke. Ya, ya. Maaf Pak, suara Bapak termute Pak, nggak dengar suaranya Pak. Iya, Pak. Oke, oke, ya. Nah, ini dia ya. Jadi pertemuan kita kali ini kita membahas sedikit mengenai bank soal ya, ataupun dengan database atau bank soal yang dengan Doples CS6. Ya, jadi membuat aplikasi soal ujian pilihan berganda multiple choice ya. Nah, tapi kita mengerjakan menggunakan Doples CS6. Ya. Bentar ya. Halo. Nanti bisa telepon lagi Om. Lagi ngajar ini. Setengah jam lagi. Ya. Ya, kita ulangi. Ada yang telepon pula. Nah, jadi pembahasan ini pun diizinkan untuk dikerjakan di tugas akhir ya. Saya lihat beberapa mahasiswa masih menggunakan Doples ya. Nah, jadi ya ini termasuk sarana juga, bisa kamu membuat survei pun bisa juga ya. Nah, tampilannya cukup menarik ya. Ya, ini biasa digunakan juga ya untuk misalnya untuk anak teknologi pendidikan ya, anak jurusan guru lah ya, S2 S1 ya, dia menggunakan Doples berarti kan ini masih dijalankan. Tapi kalau secara komersil ya, secara komersil memang lebih banyak menggunakan Android ya, masih menggunakan Android ya untuk yang sekarang untuk multiple choice maupun apa. Tapi kalau misalnya seperti membuat game-game secara menarik menggunakan Doples, itu masih banyak juga digunakan ya untuk interaktif ya, yang dibilang di dunia pendidikan lah masih banyak. Jadi prospeknya
memang makin kecil ya doples ini. Ya, tapi setidaknya kamu pun harus tahu. Karena ada beberapa ya perusahaan yang di Jakarta juga meminta agar stafnya bagian khusus membuat apa ya, membuat presentasi itu mengerti Adobe ya, Doples ya. Jadi mungkin ada beberapa animasi yang harus dibuat secara singkat ya menggunakan Doples, dan itu menjadikan apa ya, daya tarik ketika presentasi. Nah, itu dibutuhkan SDM yang ngerti ini. Nah, jadi kamu belajar ya. Tapi kalau secara global memang sekarang lebih ke fokus ke Android ya, dengan Android ya, untuk apa, opsional seperti ini. Nah, ini tampilan sekilas ya mengenai beberapa pilihan soal dan opsional pilihan berganda ya. Kemudian keluar nilai hasil ya, misalnya nilai kamu 3 ya di sini. Ya mungkin setiap opsional ini ada nilainya ya. Ya ada nilainya, makanya muncul 3, atau ya logiknya dari nomor 1 sampai nomor 9 dikerjakan, yang benar 3 ya. Nah, algoritmanya bisa seperti itu. Ya, ini tergantung kita merancangnya seperti apa ya. Apakah jumlah yang benar muncul seperti ini atau kayak mana, ataupun sudah finish baru keluar ya. Seharusnya udah finish langsung keluar. Nanti kalau misalnya belum finish dia udah keluar nilainya, pasti bisa mengganti opsional ya, pilihan berganda yang salah ya. Jadi tebak-tebaknya nilainya otomatis berubah. Jadi aplikasi ini basisnya desktop ya, jalankan di Windows ya. Jadi kamu kerjakan untuk latihan di rumah ya. Ya membuat tampilannya dulu ya, sehingga tampilannya menarik, kemudian kamu ikutin codingnya yang udah ada di sini ya. Nah, pertama kali ini gunakan ActionScript 2 ya. Pixelnya kamu atur. Ya, pixelnya kamu atur, jangan sampai pixelnya besar kecil kali ya. Jadi sesuaikan sama halamannya ya. Halamannya ini masih 800 kali berapa? Kali 600 ya. 800 kali 600. Oke. Oke. Nah, kemudian di situ kenapa 800 kali 600? Ya, jadi layar pixel laptop yang dulu-dulu ya, standarnya kan memang 800 kali 600 ya. Nah, kalau misalnya pixelnya ditinggiin, ya sama seperti kita di Android ya. Jadi kita harus pilih juga Android sistem operasi yang mana yang mensupport program kita ya. Jadi kalau kita buatnya minimal Oreo ya, jadi kalau dia Lollipop atau Jelly Bean nggak bisa baca ya, atau Marshmallow pun nggak bisa baca. Makanya harus dipikirkan, dan semakin besar ya, dalam artian pixel kita buat, nanti pas waktu kita running up softwarenya, running up programnya ataupun aplikasinya, itu akan lebih berat ya. Nah seperti itu. Ntar ya, saya WA dulu, ini ada yang doping. Nah, kemudian di situ dilanjutkan ya, ini mengatur pixel dulu. Sama seperti Photoshop juga ya, mau transparan, mau background, mau berapa, pixelnya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian mengimport library ya, sini katakan. Jadi library ini kemarin tuh kan bisa lewat tampilan background Windows, bisa juga melalui ya.
ya kan? Ya, bisa juga melalui library yang udah kita tentukan, backgroundnya udah kita tentukan, atau kita buat melalui Photoshop pun bisa ya. Sekarang formatnya tinggal kamu sesuaikan JPEG atau apa. Ya, kemudian di situ kita, ini contoh import library yang udah kita tentukan backgroundnya. Ya, kemudian kita drag ya, background yang kita tentukan kita drag ya, yang udah pastinya nanti nah kemudian udah di drag nanti akan muncul ya. Nah, di sini kamu buat layer ya. Nah, dibuat layer ya. Untuk time layernya ya, timeline layernya ini kamu buat ya, ada title, background, kemudian di situ. Jadi kalau misalnya kalian bingung-bingung ya kan, memang ini ibaratnya physical lah dibandingkan Android. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada solusi untuk buat apa sesuatu yang tugas akhir, ini kan bisa diangkat juga untuk nantinya ya, menjadi solusi kamu lah. Jadi studi kasusnya jelas di sekolah mana ataupun menunjang apa sehingga lebih interaktif ya. Nah, seperti itu, dengan catatan memang sekolah itu ataupun dinas pendidikan itu mempunyai problem yang membutuhkan ya metode ataupun video aplikasi yang interaktif ya. Nah, jadi nggak susah sih ya, yang nggak susah. Yang susah itu kalau kita itu nggak mencoba memulai, ya nggak punya ide ya, itu susah itu nggak punya ide. Ya, tapi sebenarnya dari tugas-tugas atau latihan-latihannya bisa dikembangkan. Nah, tinggal studi kasusnya itu apa, gitu kan. Ya sisanya tetap kalian yang apa ya, yang mencari lah, ya yang mengembangkan. Jadi dosen ini kan hanya bimbing, ini bahannya nanti kerjain. Soalnya kita nggak bisa tatap muka langsung ya. Habis itu nggak semuanya stay di laptop mahasiswa, jadi nggak mungkin dalam artian langsung kita kerjakan di tempat ya. Jadi bisa kamu baca, kamu pelajari pelan-pelan. Ya itu lebih bagus ya. Nanti bisa terbiasa kamu mengembangkan diri kamu sendiri. Ya daripada tergantung dengan orang lain. Ya, tambahkan layar baru lagi di atas layar title ini ada nih background title soal ya. Jadi dikerjakan background dulu, layernya buat dulu title soal di timeline. Ya, kemudian di sini dilanjutin ya. Propertiesnya ya. Ini jangan lupa. Ini bisa kamu lihat. Masih di layar soal, kembali ke state, kita akan membuat dynamic text yang akan menjadi tempat menampilkan soal-soal yang akan ditampilkan secara otomatis dari XML. Nah, ini XML yang kita buat nantinya. Caranya klik text tool yang ada pada tools panel ya, pada tampilan properties instance ya, instance ya namanya. Saya tulis soal teks ya, ini kan jelas. Ya huruf kecil semua. Ya nanti di propertiesnya muncul seperti ini. Ya, soal txt. Nah, di bawah ya.
Kemudian buat sebuah text area ya di dalam stage menggunakan text tool, nanti ada pilihannya. Aturlah ukuran luas areanya dengan menarik ya. Selesai ya ke sisi kiri, kanan, dan atas bawahnya, tapi jangan sampai melebihi dari stage. Nah, jangan lebih dari stage, nanti nggak ditampilin kelebihannya. Nah, ini seperti ini. Tinggal ngambil teks areanya, nanti bisa kamu lihat di tools barnya ya. Nah, ini teks area ya, nanti dibuat seperti ini. Nah, disusun, jadi ditampilkan bentuk XML-nya. Ya. Nah, disusun. Nah, ini kan teks area untuk jawaban 1, teks area untuk jawaban B, teks area untuk jawaban C, teks area untuk D. Nah, seperti ini ya. Ini nomornya, ini soalnya, ini kunci jawabannya, ini pilihan jawabannya. Nah, jadi jelas ya. Jadi setiap ya pilihan jawaban txt untuk instan nama ya, pilihan A, pilihan jawaban B txt ya. Ya, untuk jadi kalau yang pilihan jawaban A txt untuk jawaban A, pilihan jawaban B untuk txt untuk B. Nanti propertisnya nih. Ya, isiannya. Oke. Nanti soalnya itu pilihannya berganda itu nanti keluar dari script. Ya, bukan kita inputkan. Nanti dia muncul lewat script. Kalau udah di fly, nanti muncul dari script. Nanti scriptnya panjang di akhir ini. Bahan kan udah saya kasih, nanti bisa kamu coba ya. Mau tahu apa ya? Mau tahu ada kedaya tarikan kamu mengenai Adobe Flash, kamu pelajari lebih dalam ya, kemudian bisa kamu angkat kembangin di tugas akhir gitu aja ya. Jadi udah ada jalannya, aku mau yang ini nih gitu kan, jadi nggak susah gitu. Tinggal nanti dosen pembimbingnya siapa ya kita nggak tahu ya. Kalau biasanya nggak saya nggak terlalu apa kali sama metode-metode yang pembelajaran interaktif, kurang gitu. Ya saya lebih ke intelijen buatan lah, image processing ya, jaringan, nah seperti itu, cloud, teknologi cloud, nah seperti itulah. Oke, jadi ini jelas ya, nanti kamu bisa lanjutin, tambahin ya, kayak modif-modif seperti ini ya. Jadi lebih menarik ya. Jadi A-nya kalau udah dibuat seperti ini berarti dia permanen. Yang nggak permanen itu yang di dalam kotak ini. Di dalam kotak ini akan muncul nanti ketika ya itu skripnya dipanggil. Jadi isian dari pilihan bergandanya ya itu ada di skrip. Ya, jadi kalau yang poin tombol-tombol seperti ini ya, ini kan tombol A tombol ya, B tombol. Nah, itu dia opsionalnya kita harus kita buat. Ya, jadi ini nggak bisa ya seperti inilah. Ya, dia nggak dari skrip maksudnya. Nah, jadi A, B dilanjutin ya, buatnya C ya kan. Jadi bentuknya agak nimbul kayak bentuk tombol. Ya, menarik ya. Sampai D. Nah, kemudian kalau udah A, B, C, D udah terbuat. Nah, kemudian di sini diarahkan lagi sih kotak dan teks terseleksi ya kan. Ya, kotak dan teks terseleksi. Berarti nanti tombol ini ya A-nya ini dikonvert ke simbol supaya nanti dia memang permanen jadi tombol. Ya, jadi ketika diklik dia jadi satu perintah. Ya, perintahnya itu ya dia memanggil apa? Pastinya dia memilih jawaban. Berarti kalau dia diklik itu jawabannya apa yang muncul ya, di men-select hanya txt jawaban A atau jawaban A txt atau jawaban B atau jawaban C, nanti tergantung apanya, tombol yang mana kamu klik, A, B atau C atau D. Nah, jadi kamu bisa baca lagi ya pengaturan keyframe ya, supaya dia diatur ya waktunya.
Ya, insert keyframe. Itu dia kan. Bisa kamu lanjutin. Yang A, yang B, yang C diatur. Insert keyframe-nya. Ya, memang ini harus sering latihan ya. Jadi ketika nanti kamu udah buat convert to simbol ya. Jadi setiap A, B, C, D itu harus di-convert ya. Di-convert ya sampai nanti berfungsi semua ya, bisa memanggil bisa men-select ya, menyimpan opsionalnya ya. Nah seperti itu. Ntar lo ini nah kalau sudah semua di-convert ke simbol ya, ya ini sama sih langkahnya. Jadi kok langkah yang pertama itu udah dapat ya, optional A, kemudian convert ke window, convert ke simbol ya. Nah langkah berikutnya ya, beralih ke properties pada instant name ya, beri nama tombol A bottom. Nah ini dikasih tombol A, bukan yang bentuk teks areanya aja, tapi yang bentuk yang tadi yang simbol untuk A, B, dan C, dan D ya, itu dibuat propertiesnya ya. Jadi dia scriptnya tombol A button. Ya, tombol underscore A underscore BTN. Ya, begitu juga sama B, C, dan D ya. Jadi kalau udah bisa sekali ini ya, kamu kelarkan, kamu bisa melakukan selanjutnya. Oh, ini baterainya udah mau drop out. Drop out, bentar ya. Oke. Ya, jadi udah ABCD, udah bagus, baru keluar buat layer baru yang namanya nilai ya. Jadi tadi pilihan jawaban, soal, nilai. Ya, kemudian itu diatur juga ya, Arial boldnya ini kebesar. Close dulu biar nggak berat kali. Nah, ini dibuat nilainya ya. Ketika di layar nilai ditambahkan ini. Ya, tambahkan ini. Tambahkan tuh isian nilai. Ya, teks area untuk isian nilai. Ya, kemudian dibuat apanya, name-nya, nilai txt ya. Jadi ketika nanti kita panggil di script ya, ini variabel nilai txt, jadi bisa nanti isian di sini nilai. Nah, kemudian ini masih panjang lagi ya, panjang scriptnya. Tampilan seperti ini ketika udah ditambah tuh ya, nilai kamu ya sama dengan nah, kemudian udah keluar tampilan nilai kamu. Di bawahnya kita diminta untuk lebih mengunci semuanya ya. Jadi kita gembok. Kalau udah kelar-kelar semua ya, baru masukkan action ya. Action ini berarti script, khusus script ya. Yang lain kita gembok. Nah, di action script ini baru kita berbicara ya, masukkan coding ya. Nah, ini tinggal masukkan codingnya ya.
Jadi nanti beberapa variabel ya itu kita panggil ya. Ada juga variabel yang kita deklarasikan di sini ya. Kita buat array ya, kemudian ada function untuk acak adu ya. Maksud acak adu ini bukan apa ya, dalam artian kalau misalnya pilihan bergandanya mungkin diacak ya. Pilihan bergandanya mungkin diacak. Nah, kemudian tombol jawaban ya untuk fungsi A, B, dan C, dan D ini untuk mengartikan tombol. Kemudian untuk mengambil data dari XML ya, ini ada scriptnya ya, ada logic scriptnya. Ini bisa kamu apakan ya, kamu testing ya, kamu testing ya. Ini masih dalam bentuk satu apa ya, satu tampilan itu ya, satu tampilan itu masih dalam bentuk satu tampilan ya. Kalau misalnya udah apa ya, udah sampai 100, nah itu lain, ada nanti ceritanya di bawah. Kalau satu tampilan berhasilkan dulu ya. Nah ya, kalau udah ini pengaturan keyframe-nya ya, supaya nanti pas running up ya berjalan sesuai dengan keyframe yang kita input ya, tampilannya biar nggak tumpang tindih dia. Oke. Nah, yang banyak ini ya, tapi nanti untuk latihan aja. Nah, jadi ketika dia sudah lakukan apa ya, teks running up, nanti tampilannya seperti yang pertama ya, seperti yang pertama. Di sini ya, di sini dikatakan mana ini ya, kalau misalnya kamu buat yang sampai seterusnya ya, katakan. Jadi ini project termasuk project yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kamu, oh ini dia. Tes jumlah 10 ya. Data soal kita buat sekarang, siapkan notepad. Lalu sobat apapun yang bisa mengedit format XML ya. Oke. Jadi intinya kalau misalnya ini udah kelar, kamu bisa menambahkan selanjutnya ya, bisa menambahkan soal berikutnya selanjutnya ya, sampai 100 soal ya. Ini ada di artikel sini ya yang mengatakan seperti itu, nanti bisa kamu baca ya. Untuk latihan ini sedikitnya, ini skripnya ya, karena baru satu halaman ya. Oke, kamu apa nanti bisa kamu coba di rumah ya, belajar desainnya, bisa kamu aktifkan kameranya ya. Nanti tugasnya pasti yang lebih sederhana ya, ini hanya pengembangan aja ya. Share modul udah saya kasih ya, jadi nanti bisa kamu pelajari pelan-pelan di laptop ya, itu latihan. Tapi kalau misalnya kamu terbiasa ya, saya yakin kamu bisa kembangkan di tugas akhir ya, tugas akhir. Memang ada program yang udah jadi, tapi kalau kita kasih program yang udah jadi ke kamu ya, saya takut nanti asal usul dari membuat suatu Adobe itu kita nggak paham. Oke, ini udah aktif semua kameranya. Bagi yang bisa kamu aktifkan kameranya ya, jadi biar nampak kita ada Zoom meeting. Ini saya on screen keyboard. Kemungkinan minggu depan ada tugas ya di pertemuan ke-6
Ya karena sebelum UTS wajib ada tugas 1 ya. Itu aja. Wajib ya ada tugas 1 ya. Tugasnya sederhana aja nanti saya buat. Saya buat nanti tentang slide PowerPoint ya. Slide PowerPoint mungkin aja nanti saya kabarin lah dalam minggu ini ya. Saya susun dulu di LSIS ya supaya tugas itu dinyatakan resmi. Oke, 1 2 3. Ini oke. Cekrek. Ini saya simpan. Saya simpan kehadiran kita. Ini hari tanggal 8 Oktober 2021 hari Rabu, hari Jumat. Baik, ya terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.